Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Aprilia Dwiyanti. Saya Figa Destiana. Saya Liana Watantimun. Saya dengan Reni Handayani. Kami akan menjelaskan materi statistika inferensial pertemuan 8 tentang uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas. Definisi dari uji heteroskedastisitas adalah uji dalam model regresi untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian residual. Jika varian residual sama disebut homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengalami heteroskedastisitas, yaitu jika varian residualnya sama atau juga disebut homoskedastisitas. Dampak heteroskedastisitas yaitu varian estimasi menjadi lebih besar, uji T dan uji F menjadi tidak akurat, serta standar error meningkat. Kesimpulannya, regresi bisa menyesatkan. Penyebab terjadinya heteroskedastisitas diantaranya 1. Data memiliki skala yang berbeda-beda, misalnya pendapatan kecil versus pendapatan yang besar. Yang kedua, adanya outlier atau data ekstrim. Yang ketiga, model regresi tidak lengkap atau variabel penting tidak dimasukkan. Yang keempat, kesalahan dalam spesifikasi model. Serta yang terakhir, yang kelima, data berbentuk cross section atau lebih sering terjadi. Ada 4 metode uji heteroskedastisitas. Yang pertama, uji Park. Langkah-langkahnya ada 2. Yang pertama, hitung ln buka kurung e kuadrat tutup kurung dari residual. Yang kedua, regresi. ln buka kurung e kuadrat tutup kurung dengan variabel x. Nah, ada kriterianya ada 2. Yang pertama, jika nilai sin lebih kecil dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, yang kedua, jika nilai sin lebih besar dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, uji Gleicher. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, buat residual buka kurung RES 1. Langkah yang kedua, hitung ABS RES sama dengan ABS buka kurung RES 1 tutup kurung. Langkah yang ketiga, regresi ABES RES dengan variabel x. Kriterianya ada 2. Yang pertama, jika nilai sin lebih kecil dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, jika nilai sin-nya lebih besar dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Langkah-langkah analisis SSPS dengan data-data. Kemudian ke aplikasi SSPS. Kemudian kita klik di bagian nama, kita ketik GCG, CSR, UKAP, retum saham. Kita kembali lagi ke data-data, kita blok semua data, terus klik copy, kita ke aplikasi SSPS, terus paste. Setelah itu kita klik analyze, regression, linear, terus kita pindah GCG, CSR, UKAP ke independen, retum saham ke dependen. Kita klik save, kita kasih centang ke residual, continue, klik OK. Nah, ini hasil RES nya.
Nah, setelah kita klik di transform, setelah itu kita klik di complement variable, terus kita isi ke variabel, kotak variabel, kita isi RE1, di kotak sebelah ABS REE1. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini hasil ABS RES nya. Setelah itu kita ke analyze regression, ke linear. Setelah itu kita klik GCG CSR UKAP ke independen, sedangkan ABS RES nya ke dependen. Setelah itu kita klik save, kemudian kita hilangkan centang residualnya, terus kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Kesimpulan uji Glitzer. Pada tabel konferensial kolom sink dapat dilihat bahwa nilai sink X1 sebesar 0,033, sink X2 sebesar 0,040 dan sink X3 sebesar 0,818. Pada uji data ini, variabel X1 dan X2 nilai sinknya kurang dari 0,05, sedangkan pada variabel X3 nilai sinknya lebih dari 0,05. Maka kesimpulannya terdapat gejala heteroskedastisitas. Yang ketiga ada uji scatter plot. Untuk langkahnya, yang pertama itu analyze, terus regression, lanjut klik linear. Yang kedua, bagian plot kita pindahkan bagian spreadsheet-nya ke bagian tabel Y, dan spread-nya kita pindahkan ke bagian tabel X. Untuk kriteria ada dua. Yang pertama, titik menyebar acak. Itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kalau yang kedua itu ada pola gelombang atau menyempit. Itu artinya pada data terjadi heteroskedastisitas. Oke, kita lanjut ke uji heteroskedastisitas menggunakan metode graphic plot atau scatter plot. Nah, untuk datanya kita masih pakai data yang sama kayak yang tadi. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama kita pencet analyze, terus kita ke regression, lanjut klik linear. Nah, untuk variabel X-nya kita pindahin semua ke independen, dan variabel Y-nya kita pindah ke kolom dependent. Selanjutnya kita klik bagian plots, terus yang spreadsheet kita pindahin ke kolom Y, dan spread kita pindahin ke kolom X. Kita klik continue, terus klik OK. Nah, untuk outputnya bisa langsung kita lihat ke bagian bawah ya, bagian scatter plotnya. Di sini kita bisa lihat kalau titik-titiknya itu menyebar dan gak membentuk suatu pola tertentu. Jadi bisa disimpulkan kalau dari data yang tadi itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 4. Uji koefisien korelasi Spearman atau rank Spearman. Untuk langkah-langkahnya, untuk pertama simpan residual, lalu klik analyze, klik correlate, klik bivariate, lalu pilih Spearman. Untuk kriterianya, jika nilai psi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai psi lebih kecil dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Oke, kita akan melakukan uji rank Spearman. Awal mulanya kita klik analyze, lalu klik regression, lalu kita pilih linear. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kalian blok GCG, CSR, dan UK pindahkan ke independence, lalu retur saham pindahkan ke dependent.
lalu klik save, centang pada bagian residual, pilih as standardized, dan klik continue. Setelah itu kita klik OK. Ini hasil yang kita lakukan sebelumnya. Lalu kembali pada tab sebelumnya, kita cek bagian ini. Jika sudah seperti ini, maka langkah yang kalian lakukan sudah benar. Kita lanjut lagi. Klik Analyze, lalu klik Correlate, lalu pilih Bivariate. Blok semua dari kolom kiri untuk kita pindahkan ke kolom Variables yang berada di kanan. Hapus centang pada person, lalu kita klik centang pada Spearman. Klik OK. Nah, mari kita lihat dan kita baca pada table correlation di sini. Kita bisa melihat nilai SAIC dari GCG, CSR, beserta UCAP. Ini adalah hasil akhir yang kita lakukan dari uji rank Spearman. Berdasarkan hasil SPSS pada table correlation column SAIC to Thailand standardized, residu sebesar 0.629, 0.799, dan 0.963. Hasil uji ini lebih besar dari 0.05, maka kesimpulannya pada data ini tidak terdapat gejala heteroskedasisitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.